Laki-laki ini terus-menerus menegur teman perempuannya yang hampir saja masuk ke dalam jurang cuy. Namun betapa terkejutnya ia ketika teman perempuannya tersebut tiba-tiba muncul tepat berada di belakangnya. Kemudian laki-laki itu mengatakan, lalu siapakah yang aku lihat berjalan tadi di sana? Karena ia merasa sudah tidak beres, laki-laki itu pun kemudian mengajak temannya tersebut untuk kembali ke tenda saja. Sesampainya di tenda, mereka pun melihat Diki yang sedang ketakutan. Diki pun melihat ada sesosok pemuda yang sedang duduk di atas batu besar. Sementara Lenny yang mulai ketakutan ketika melihat sosok pemuda tersebut tiba-tiba menghilang secara misterius. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam tenda karena sangat ketakutan. Namun hal tersebut tidak berlaku untuk Juna. Karena sangat berani cuy, Juna pun bergegas untuk mencari pemuda itu. Sampai akhirnya ia menemukan seorang pemuda tergeletak di belakang batu besar. Kemudian Juna pun bergegas membawa pemuda tersebut menuju ke tenda agar ia segera mendapatkan pertolongan. Semua teman-teman Juna pun berusaha untuk memastikan bagaimanakah keadaan dari pemuda tersebut. Namun anehnya disinilah Lenny melihat bahwa pemuda itu tidak memakai gelang seperti yang mereka pakai. Lenny dan juga teman-temannya pun menyimpulkan bahwa pemuda ini bukanlah merupakan seorang pendaki. Lalu malam hari pun tiba. Di depan api unggun masih menyala, mereka berempat pun berbincang-bincang di sana sambil menikmati suasana malam di tengah hutan. Sementara Andrew masih juga belum sadar di dalam tenda. Kemudian tak berselang lama, Juna pun kebelet BAB cuy. Dia pun bergegas bangkit untuk pergi buang air besar terlebih dahulu. Sementara Lenny yang merasakan bahwa badannya tiba-tiba merasa tidak enak. Dia pun memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu di dalam tenda. Namun saat berada di dalam tenda sendirian, Lenny pun justru teringat oleh masa lalunya cuy. Ia pun teringat di saat berpamitan kepada sang ibunda tercinta untuk mencari pekerjaan di sela-sela kuliahnya yang libur. Waktu itu terlihat ibu Lenny sedang mengendarai mobil untuk mengantarnya menuju ke stasiun kereta. Karena hampir terlambat saat di perjalanan, Lenny pun mengeluh dan juga marah kepada ibunya cuy. Dan disinilah awal mula penyesalan dari Lenny pun terjadi. Sang ibunda pun bergegas untuk menambahkan kecepatan dari mobil itu. Namun dengan naasnya, kecelakaan maut pun tak bisa dihindari dan menimpa mobil mereka. Sampai-sampai ibu Lenny harus meregang nyawa secara mengenaskan di tempat itu. Lalu secara tiba-tiba ada seseorang yang memanggil-manggil nama Lenny cuy. Suara tersebut terdengar seperti suara ibunda tercinta. Ia pun bergegas bangkit untuk mencari sumber suara itu. Namun tak berselang lama, suara itu tiba-tiba menghilang kembali secara misterius. Lenny pun bergegas untuk tidur lagi karena ia sudah merasa jika ada yang tidak beres di tempat itu. Tiba-tiba muncullah sosok pocong yang tepat berada di atas Lenny yang sedang tertidur. Apakah yang akan terjadi dengan sekelompok pemuda ini selanjutnya cuy? Saksikan part seru berikutnya hanya di akun Ozi Film.